Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Lembah Bomban, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong. Saat ini saya berada di lahan kakao dengan luasan 0,5 hektar yang ditanami dengan klon MCC 02 yang ditanam pada tahun 2019. Dan hari ini telah dilakukan pemangkasan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjigo. Oke, mantap petani kakao. Ya, hari ini saya memperlihatkan tanaman kakao klon MCC 02 yang ditanam di tahun 2019, artinya di hari ini di tahun 2024. Tanaman ini telah berumur sekitar 6 tahun dan ini adalah masa berbuah telah berjalan 4 tahun, dan kita lihat ini masih cukup banyak buahnya dan masih banyak yang matang di bagian cabangan. Nah, hari ini saya tidak melakukan pemangkasan, saya hanya memberikan edukasi saja, masukan kepada kawan-kawan petani bahwa saat ini kakao di Lembah Bomban berada pada akhir musim atau akhir pembuahan, sehingga buah yang berada di pohon itu sedikit dan bahkan lain sudah habis. Dan di akhir masa pembuahan yang perlu kita lakukan di tanaman kakao adalah melakukan pemangkasan produksi sebelum masa berbunga muncul. Nah, walaupun di tanaman kakao bunga tidak akan berhenti untuk muncul. Nah, seperti ini di akhir musim bunga juga sudah muncul walaupun belum masuk di masa pembungaan. Nah, ini telah dilakukan pemangkasan produksi. Ini kita lihat, ini sudah dipangkas dan sudah cukup terang. Dan sebentar saya akan perlihatkan beberapa tanaman yang belum dipangkas, yang bagian percabangannya cukup lebat dan mengakibatkan di bawah pohon itu cukup gelap, dan itu akan mengakibatkan munculnya beberapa penyakit dan serangan dari beberapa serangga, termasuk adalah PBK-nya. Dan yang perlu dilakukan pada akhir musim, akhir pembuahan, yaitu lakukan pemangkasan. Diusahakan pemangkasannya lebih dipercepat supaya masa pemupukan juga tidak terlambat dan masa keluarnya bunga juga tidak akan terlambat. Nah, ini telah dilakukan pemangkasan sekitar 1 minggu. Kita lihat ini bagian pemangkasan sudah mulai kering. Dan 2 minggu setelah dilakukan pemangkasan ini, maka disarankan dan wajib kita lakukan pemupukan, baik menggunakan pupuk yang organik maupun anorganik. Nah, disarankan pupuk yang digunakan yaitu dengan unsur yang dibutuhkan utama oleh tanaman, yaitu NP dan K, dan beberapa jenis atau unsur mikro yang dibutuhkan tanaman. Nah, NPK ini sangat penting, di mana N-nya atau nitrogennya dibutuhkan oleh tanaman untuk perbaikan akar, batang, dan daun.
Dan P atau fosfor ini digunakan untuk merangsang munculnya bunga, dan keberhasilan buah. Kemudian unsur K atau kalium ini untuk mempertahankan bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Memang kita ketahui di dalam tanaman kakao, dari 100% bunga yang muncul pada setiap musim, hanya sekitar 5-10% yang berhasil menjadi buah. Nah, yang berhasil menjadi buah ini yang dipertahankan agar tidak gugur pada saat di bagian bunga mekar maupun di terjadinya buah pentil. Nah ini yang harus dipertahankan agar tidak mudah gugur. Kemudian K ini juga untuk pengisian biji. Diharapkan dengan melakukan pemupukan, berat biji yang kita harapkan itu maksimal. Nah, karena yang kita harapkan adalah volume atau berat biji dalam setiap kali musim panen, berapa total yang kita dapatkan. Nah, penting untuk melakukan pemupukan. Dan kapan waktu melakukan pemupukan? Yang terbaik adalah 2 minggu setelah melakukan pemangkasan, agar supaya bagian bekas-bekas pangkasan itu luka bekas pangkasan itu telah sembuh, sehingga unsur hara yang diberikan di dalam tanah itu hanya digunakan oleh tanaman untuk meningkatkan perkembangan daun, merangsang pembungaan dan pengisian biji. Tidak lagi unsur ini digunakan oleh tanaman untuk menyembuhkan luka pada bagian pangkasan. Nah, luka ini yang kita lakukan pada saat pemangkasan ini memerlukan unsur untuk penyembuhannya. Nah, sehingga kita harapkan luka ini sembuh dulu. Setelah itu kita lakukan pemupukan. Nah, sehingga fungsi dari unsur hara ini akan maksimal. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, pemangkasan ini harus lebih cepat agar supaya bunga belum muncul terlalu banyak. Dan apabila bunga telah muncul kemudian berada pada buah pentil, maka pemangkasan itu tidak boleh dilakukan. Nah, karena apabila pemangkasan kita lakukan pada saat di musim berbunga, maka bunga ini akan gugur. Karena unsur hara yang dibutuhkan oleh bunga dan buah untuk perkembangan pentilnya itu akan digunakan untuk menyembuhkan luka, sehingga nutrisi yang dibutuhkan bunga itu tidak mencukupi, sehingga bunga menjadi demikian informasi yang saya bisa bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi suatu perbandingan bagi kawan-kawan yang melakukan budidaya tanaman kakao. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjigo, dan mantap petani kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.